saya akan langsung perkenalkan narasumber yang telah hadir di studio pada malam hari ini. Saya akan mulai dari sebelah kanan saya terlebih dahulu. Telah hadir Mas Gun-Gun Herianto, pakar komunikasi politik. Selamat malam Mas Gun, apa kabar? Dan di sebelah Mas Gun juga telah hadir Bang Joni G. Plate, Sekjen DPP Partai Nasdem. Bang Joni, apa kabar? Selamat malam. Dan juga di sebelah kiri saya telah hadir Profesor Azumardi Azra, cendekiawan Muslim. Prof. Azra, apa kabar? Dan juga telah hadir dan akan berbincang bersama kami Mas Wahyu Setiawan, Komisioner KPU. Mas Wahyu, selamat malam, apa kabar Mas? Kabar baik, Mbak. Oke, kita akan mulai perbincangan dari Bang Joni terlebih dahulu. Bang Joni, tadi kita mendengar dalam tayangan semua tokoh ormas Islam dari mulai PBNU, Muhammadiyah, bahkan Wakil Presiden Yusuf Kala berbicara mengenai rekonsiliasi. Dari kubu Pak Jokowi sendiri, bagaimana urgensi dari rekonsiliasi itu? Ya, yang pertama tentu ya kita harus memberikan apresiasi kepada bangsa Indonesia bahwa pemilihan umum serentak pertama yang tingkat partisipasinya begitu tinggi 80% merupakan pemilu serentak yang terbesar barangkali di sejagat gitu. Dapat berlangsung dengan aman, dengan damai. Ya, itu satu keberhasilan yang luar biasa dan ini sumbangsi Indonesia ya untuk menempatkan demokrasi Indonesia di etalase demokrasi dunia. Jadi apresiasi ini untuk KPU juga ya, di sini ada Mas Wahyu termasuk ya? di dalamnya, termasuk di dalamnya penyelenggara pemilu. Gitu. Tapi kita juga menyadari bahwa kampanye yang panjang ya itu dengan dinamisnya demokrasi kita ya mengakibatkan banyak pengelompokan dan membelah masyarakat. Polarisasi. Ya, polarisasi semacam itu terjadi di masyarakat. Dan pada saat di mana masyarakat konstituen sudah mengambil keputusannya dengan pergi ke TPS, ya menggunakan hak kedaulatannya, maka disinilah tugas para pemimpin, ya untuk memperbaiki, ya dan membangun, merajut kembali silaturahmi di tingkat basis masyarakat. Dengan cara apa? Kalau masyarakat ini sudah cerdas, ya mereka setelah melakukan pencoblosan kembali ke rumah dan secara perlahan terjadi tuh rekonsiliasi di tingkat masyarakat. Tetapi dibutuhkan sekali bahwa di tingkat pemimpin harus terjalin sebagai simbol bahwa usaha rekonsiliasi itu terjadi. Dan Pak Joko Widodo mengambil inisiatif itu. Kami memberikan dukungan yang kuat untuk merajut kembali kehidupan sosial masyarakat, untuk menenangkan dan mendinginkan suasana panas pemilu ya kepada capaian yang hebat yang dilakukan oleh bangsa kita. Oke, Mas Gun, berbicara mengenai rekonsiliasi, kapan sebetulnya rekonsiliasi ini harus dilakukan? Sekarangkah untuk menenangkan masyarakat atau menunggu hasil pengumuman resmi? Menurut saya rekonsiliasi itu harus dilakukan pada saat situasi seperti ini di mana titik kulminasi politik ya terjadi dan polarisasi sangat tajam. Dan itu menurut saya meskipun tahapan pemilu masih sedang berlangsung dan penetapan pemenang baru tanggal 22 Mei, tetapi kan proses politik relasi antagonistis sudah terjadi di mana-mana. Sehingga memang betul kata Bang Joni tadi ada urgensi untuk kemudian saling berbagi respect, kemudian goodwill, niat baik, political will, niat politik, dan tentu membangun yang disebut dan understanding. Memberi pemahaman bersama pada masing-masing basis pendukungnya. Mbak Rara, kalau ada satu buku yang bagus soal ini, Leslie Baxter, soal dialektika relasional. Sekarang ini terjadi yang disebut dengan simpul ketegangan antar pribadi yang terjadi di masyarakat. Dan itu luar biasa terfasilitasi oleh ragam kanal komunikasi warga, contohnya misalnya media sosial. Sehingga sebenarnya figur utama seperti orang yang berkontestasi, capres-cawapres, inner cycle masing-masing tim, termasuk menurut saya tim pemenangan ke bawah, relawan, itu menjaga suasana hingga ada penetapan pemenang tanggal 22 Mei. Artinya figur utama adalah menjadi kunci adanya rekonsiliasi. Betul, seperti itu ya Mas Gun. Prof. Azra, sepakat? Ya, saya sepakat. Tapi sebetulnya dalam baik teori maupun praktek, rekonsiliasi itu dimulai dengan kesediaan menerima kebenaran. Jadi harus mulai dari truth. Jadi kebenaran. Dan oleh karena itu rekonsiliasi itu harus menghindari, kalau kita ingin rekonsiliasi yang benar, harus menghindari menyebar hoax, menyebar ketidakbenaran, menyebar provokasi. Kalau itu yang terjadi, maka kemudian tidak bisa rekonsiliasi. Jadi oleh karena itulah maka pertama-tama
terutama elit politik harus siap menerima kebenaran. Jangan Kebenaran seperti apa maksudnya Prof. Azra dalam hal ini? Kalau sekarang karena udah tahap perhitungan suara di KPU, Mas Wahyu dan kawan-kawan, maka tunggulah kebenaran dari KPU, ya kan? Dan itu kan bisa dicek, bisa dilihat, bisa Artinya diawasi. memang harus tunggu dan sabar menunggu hasil KPU dan apapun hasil KPU ini harus diterima. Iya, ada karena apa? Karena apa yang dilakukan oleh KPU itu kan bisa diverifikasi. Oke. Kalau hal yang tidak bisa diverifikasi, maka susah susah dicek kebenarannya. Nah, oleh karena itulah harus mulai dari kebenaran. Oke. Oleh karena itulah di mana-mana juga di negara-negara yang pernah terlibat konflik, pernah mengalami konflik seperti Afrika Selatan, dan juga kita tahun 98-99 awal-awal reformasi itu juga bermula dari kesediaan untuk menerima kebenaran. Kesediaan untuk menerima kebenaran salah satunya adalah hasil pemilu yang akan diumumkan oleh KPU. Berbicara mengenai KPU, tapi ini ada narasi untuk mendelegitimasi KPU itu sendiri. Nah, tanggapan dari Mas Wahyu seperti apa? Kita akan simak tanggapannya, tapi sebelumnya kita akan dengarkan terlebih dahulu pernyataan dari Menko Polhukam berikut ini. Ya, tuduhan tersebut tentu sangat tendensius, ya. Ngawur, bernuansa fitnah, ya, dan tidak benar, serta tidak mendasar. Ya. Jadi saya katakan di situ bahwa sangat tendensius lah, ya, ngawur, bernuansa fitnah, tidak benar dan tidak berdasar. Yang diarahkan untuk mendelegitimasi pemerintah dan penyelenggara pemilu, terutama KPU dan Bawaslu, termasuk hasil pemilunya, yang sementara ini sedang dalam proses penghitungan. Ya, itu tadi pernyataan dari Menko Polhukam Mas Wahyu. Dari penyelenggara ini apakah merasa memang adanya narasi upaya delegitimasi KPU? Karena mengenai delegitimasi kita tentunya berbicara mengenai kepercayaan publik terhadap penyelenggara pemilu. Ya, Mbak, mungkin perspektif KPU dengan pemerintah kan berbeda. Itu pernyataan pemerintah tentu saja kita menghormati. Tetapi KPU berpandangan bahwa pemilu 2019 itu pemilu yang paling partisipatif dari sejarah pemilu sejak reformasi. Partisipasi warga dalam pemilu 2019 itu luar biasa. Kita semua kaget bahwa angka partisipasi mencapai 80%. Dan ini melebihi target dari KPU ya? Target KPU hanya 77,5, tetapi banyak informasi yang masuk ke kita mencapai 80%. Di kampung-kampung, suasana itu mirip lebaran. Jadi orang dari kota-kota besar pulang ke kampung, memang betul-betul partisipatif. Dan ini betul-betul pesta demokrasi rasanya seperti itu Mas Wahyu. Tetapi memang harus kita akui, partisipasi politik itu tentu utamanya kita maknai sebagai sesuatu yang positif. Tetapi juga pasti ada residu-residu dari partisipasi. Kita tahu bahwa peran media sosial begitu rupa yang kadang-kadang partisipasi itu justru menjadi titik lemah pemilu 2019. Okay. Kita tahu KPU diserang berita hoax itu berkali-kali, berulang-ulang. Dan sampai sekarang terus berlangsung. Oke, diserang berita hoax berulang-ulang. Tapi bagaimana KPU sendiri kemudian menanggapi berbagai kritikan yang datang ke KPU? Misalnya ketika ada kesalahan input data C1 di situng KPU. Iya, perlu diketahui bahwa KPU dalam mendesain pemilu 2019 itu betul-betul membuka ruang partisipasi politik warga. Kita mulai dari TPS. Di TPS pada waktu pemungutan dan penghitungan suara, itu warga siapapun, itu bahkan boleh mendokumentasikan hasil pemilu dengan cara memoto dokumen C1 plan. Itu sepertinya dalam pemilu-pemilu sebelumnya tidak terjadi. Mulai dari pemungutan dan penghitungan suara, kita sudah mengedepankan transparansi. Berikutnya, kita juga masih menambah transparansi itu dengan memberikan informasi yang cepat kepada masyarakat melalui aplikasi Situng. Aplikasi Situng itu merupakan komitmen KPU untuk terbuka dan untuk cepat memberikan informasi kepada masyarakat. Tetapi jangan lupa, kita juga memberikan informasi dalam aplikasi Situng itu bahwa semua pihak, sekali lagi kita mendorong partisipasi warga,
apabila menemukan Oke. hasil yang tidak sesuai dengan dokumen C1, dipersilakan untuk melaporkan ke KPU. Dan kita sudah membuktikan itu. Sekarang ini, data situng yang masuk itu mencapai 34%. Ya. Itu setara lebih dari 290 ribu C1. Prof. Dari 290 C1 yang diupload, itu ada 105 yang keliru input. Dan yang keliru input pun itu menimpa pasangan 01 dan pasangan 02. Oke. Artinya kedua kubu juga Betul. terjadi. Di forum ini saya menyampaikan bahwa tidak benar sama sekali salah input itu hanya menimpa pasangan calon presiden wakil presiden tertentu. Tapi hal-hal seperti ini kemudian memang banyak yang melihatnya apakah kemudian KPU berpihak dan juga merugikan hanya satu paslon tertentu seperti itu, Mas Wahyu. Yang merepotkan adalah 105 keliru input data itu kemudian di media sosial dikirim berulang kali. Oke. Kalau kemudian dikirim 1000 kali, seolah-olah ada 1000 kali kesalahan input. Padahal yang diinput yang keliru itu hanya 105. Oke. Dan itu pun sudah kita perbaiki. Oke. Nah, narasi-narasi yang kemudian menyudutkan KPU ataupun ada yang mengatakan delegitimasi KPU, apakah ini akan berdampak pada proses panjang rekonsiliasi, Bang Joni? Tahan dulu jawabannya, Bang Joni, karena kita harus ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Bisa kita akan lanjutkan kembali perbincangan kita ke Bang Joni. Tadi ada sejumlah tuduhan yang diarahkan kepada para penyelenggara pemilu. Di saat yang bersamaan kita juga berbicara mengenai rekonsiliasi. Ini apakah kemudian akan berdampak pada jalan yang alot rekonsiliasi itu sendiri? Jadi yang pertama ya, yang harus kita jaga betul-betul, pemilihan umum kita ini penyelenggara pemilunya legitimate. Proses pemilihan umumnya pun berjalan secara legitimate. Nah, kita sekarang harus menjaga ya hasil pemilihan umumnya juga legitimate. Oke. Ya jangan sampai ini ditabrak. Karena apa? Undang-undang sudah mengatur semuanya. Kalau rekonsiliasinya sendiri ya, maka dengan ajakan dan konferensi pers yang dilakukan oleh pasangan calon, oleh Pak Joko Widodo ya, yang menyampaikan bahwa quick count sudah ada, sinyalnya ada, tetapi mari kita menunggu amanat undang-undang. KPU melaksanakan tugas rekapitulasinya sampai selesai bersama-sama dengan saksi-saksi partai politik dan pasangan calon, ya sudah dilakukan. Berarti suasana tenangnya, bahkan juga menyampaikan ya mengirim envoy, mengirim utusan untuk melakukan pembicaraan bagaimana merajut kembali relasi yang selama kampanye ini terbelah. Nah, Bang Joni, untuk membuka rekonsiliasi, apakah perlu pertemuan tatap muka untuk memudahkan jalan? Sama halnya, Pak Prabowo juga mengatakan hal yang sama. Dari sisi itu, bahkan statement itu sendiri sudah mengirimkan sinyal dibutuhkan rekonsiliasi dan ada niat para pemimpin untuk rekonsiliasi. Itu disampaikan pada masyarakat. Apakah rekonsiliasi ini perlu ditindaklanjuti dengan pertemuan face to face? Akan lebih bagus memang kalau ada pertemuan face to face oleh para pemimpinnya atau delegasi yang merepresentasi pemimpinnya. Tapi setidaknya yang paling penting dalam suasana sekarang sambil mengikuti rekapitulasi ini, sinyal yang disampaikan kepada masyarakat harus yang mampu membangun silaturahmi di antara masyarakat. Bukan sinyal-sinyal dengan diksi berat, ada terstruktur kesalahannya, kecurangan, sistematis bahkan brutal. Tidak ada itu. Undang-undang sudah mengatur banyak hal ya. Ada saksi pengawas. Penyelenggara pemilu juga membuka ruang. Jangan mencurigai terlalu banyak itu. Mari kita jaga dengan baik. Prof Azra, tanggapannya? Ya, saya kira kita harus fair dan objektif ya. Memang KPU saya kira dan juga Bawaslu sudah melaksanakan tugasnya dengan baik menurut saya. Kalau di sana sini kekurangan ya wajarlah karena ini sangat besar ya. Pemilu terbesar di dunia saya kira. India 930 juta orang tetapi dalam waktu sebulan. Ya, jadi Indonesia 1 hari. Dan saya kira orang-orang yang kemudian mencoba melakukan delegitimasi terhadap KPU dan Bawaslu saya kira tidak menghargai pengorbanan 144 petugas KPPS yang meninggal, yang wafat. Tambah dengan 33 dari Bawaslu dan kemudian belum lagi anggota polisi berapa Mas Wahyu yang meninggal itu? Puluhan.
Jadi janganlah kemudian melakukan pencemaran atau delegitimasi. Saya kira harus belajarlah untuk menerima, seperti yang tadi saya katakan, menerima kebenaran. Oke. Dan dengan kebenaran itu siap juga kemudian menerima kekalahan. Nanti kalau sudah yang menang atau yang kalah sesuai dengan hasil dari KPU, ya harus diterima dengan baik. Oke, baik. Kita ke Mas Gun terlebih dahulu. Tadi dikatakan oleh Bang Joni, ini ada sinyal dari pemimpin politik untuk rekonsiliasi. Apakah cukup sinyal-sinyal tersebut atau memang harus ditindaklanjuti dengan sesuatu yang lebih konkret seperti pertemuan tatap muka? Menurut saya tidak bisa hanya simbolik, tetapi juga harus ada cara operasional yang kemudian benar-benar itu bukan hanya mendinginkan suasana, tetapi ada upaya untuk betul-betul rekonsiliasi di satu hari. Maksud saya begini, pertama prasyaratnya itu harus ada narasi-narasi yang kemudian tidak menjebak khalayak luas, masyarakat awam itu pada suasana kegelapan. Saat ini seperti apa, Mas Gun? Ya, contoh misalnya, tadi betul tuh Pak Prof. Azra, itu ada satu yang saya ingat. Kebenaran, bukan pembenaran. Jadi dua hal yang berbeda tuh. Kalau justifikasi atas norma subjektif kita sendiri-sendiri, itu jatuhnya akan pada pembenaran. Sementara kemudian basis material dari sebuah proses konsolidasi demokrasi, terutama dalam kontestasi elektoral, itu adalah data kebenaran. Contoh misalnya, kalau kemudian ada perbedaan data, taruhlah misalnya terkait dengan penyelenggara pemilu, itu ada mekanisme hukum. Kalau terkait dengan mereka yang melakukan kerja akademik, misalnya melakukan quick count, data dibalas data, argumen dibalas argumen. Jangan kemudian data justru dikriminalkan. Atau misalnya ada jumping conclusion terhadap misalnya penyelenggara pemilu. Belum apa-apa misalnya sudah kemudian ada penyimpulan yang melompat bahwa terjadi sebuah praktek pelanggaran berat yang dilakukan oleh KPU sementara basis datanya lemah misalnya. Nah, ini yang kemudian perlu diingatkan bahwa ini proses kan masih berjalan. Kalau ada data memang pelanggaran dikumpulkan nanti legal standing di Mahkamah Konstitusi itu menurut saya cara yang paling berperadaban. Oke, gitu. baik. Nah ini berbicara mengenai penyelenggara pemilu, kembali ini tudingan dan juga tuduhan-tuduhan memang banyak kemudian diarahkan kepada KPU. Bahkan kemudian dari tahun lalu seperti itu dan makin gencar pada saat masa kampanye di awal Januari. Kemudian apakah KPU mengantisipasi masalah ini misalnya dengan cara memperkecil kesalahan yang dibuat pada saat rekapitulasi ataupun penghitungan, Mas Wahyu? Ya, sebenarnya kalau kita objektif dengan berbasis data, sebenarnya misalnya yang dipersoalkan sekarang lagi menghangat adalah kekeliruan entry data C1. Kita sudah berupaya menjelaskan bahwa kekeliruan data entry C1 itu 105 kesalahannya. Ini menurut kami cukup penjelasan kami dan ini berbeda dengan kecurangan. Tidak mungkin kami curang. Bagaimana mungkin kami curang wong kita buka kepada publik? Nah ini apakah pemilu bisa dicurangi hasil pemilu 2019 ini, Mas Wahyu? Perlu diketahui hasil pemilu itu tidak ditentukan oleh quick count, tidak ditentukan oleh situng. Tetapi hasil pemilu 2019 itu akan ditentukan melalui mekanisme manual berjenjang. Jadi setelah ada kegiatan pemungutan dan penghitungan suara di TPS, akan dilakukan rekapitulasi. Mulai di tingkat kecamatan, kabupaten kota, provinsi, sampai tingkat nasional. Mbak, kami memastikan begini, ini upaya KPU untuk meyakinkan masyarakat. KPU itu tidak berkepentingan dengan siapa pemenang pemilu. Kami tidak peduli dengan siapa pemenang pilpres. Kami peduli, kami berkepentingan bagaimana kami melayani rakyat menggunakan hak pilih sebaik-baiknya. Oke. Nah ini bagaimana meyakinkan rakyat juga bahwa peran KPU saat ini kemudian memang tidak ada untuk paslon tertentu seperti itu, transparan dan juga adil. Iya, terkait dengan transparansi, kita sudah membuktikan itu. Pemirsa juga harus tahu ini, bahwa di TPS itu adalah ruang yang memungkinkan publik berpartisipasi. Di TPS itu ada saksi, ada pengawas, ada pemantau, ada media, ada masyarakat. Dan ini melibatkan kedua kubu, misalnya Dan ini saksi. melibatkan kedua kubu. Oleh karena itu, sedari awal
KPU menghimbau, meminta kepada peserta pemilu, mari kita awasi, kita jaga pemilu kita bersama-sama. Sesuai dengan peran masing-masing. Oke. Peran peserta pemilu antara lain dengan cara mengirimkan saksinya di tiap TPS. Sehingga kita jaga bersama pemilu kita. Oke. Seperti itu, Mbak. Baik, kita kembali ke Bang Joni. Sebetulnya kalau kita berbicara konsep rekonsiliasi, yang seperti apa sih yang kemudian dirancang oleh kubu Pak Jokowi misalnya? Ya, rekonsiliasi itu sebetulnya yang ingin disampaikan bahwa pemilu kita sudah sukses ya, sudah dilaksanakan, partisipasi rakyat begitu tinggi, ya, diapresiasi oleh dunia. Nah, sekarang setelah itu dilakukan, kita undang-undang mengharuskan bahwa hasil pemilu itu ya dihitung secara manual ya dari data real dari TPS-TPS yang sedang dikerjakan oleh KPU. Ya, yang dimaksudkan itu marilah kita bersama-sama menenangkan suasananya, menunggu penyelenggara pemilu melaksanakan tugas-tugasnya, dan nanti pada saat itu diumumkan menerima sebagai inilah ya hasil demokrasi Indonesia. Oke. Ya, dengan semua hak-hak yang dimiliki. Apakah mau menggunakan hak untuk men-challenge-nya, tetapi di bawah payung undang-undang. Jangan ekstra konstitusional, apalagi inkonstitusional. Ini sangat berbahaya untuk Indonesia. Saya sih meyakini ya bahwa para pemimpin kita itu tahu bahwa harus menjaga pemilu ini dengan baik. Oke. Yang menjadi soal adalah apa? Ring-ring satunya untuk memberi sinyal-sinyal yang ya lah, marilah kita membangun suasana yang lebih silaturahim lah. Oke, Anda melihat ada ring yang kemudian ada memberikan yang pesan. mungkin mengompor-ngompori, memanas-manasi, yang bahkan ada kecenderungan kontradiksi antara pernyataan pemimpinnya dan pernyataan dari lingkarannya, lingkaran terdalam bahkan. Baik, ya, nah ini yang harus kita hindari. Kita akan gitu ya. berbicara mengenai komunikasi politik antara lingkaran di sekitar para pemimpinnya. Mas Gun, kita akan tunggu jawaban Mas Gun usai jeda berikut. Pemirsa, kita kembali lanjutkan perbincangan dan di studio telah bergabung bersama kami Bapak Max Sopakua, Majelis Tinggi Partai Demokrat. Selamat malam Pak Max. Sebelum kita mengajukan pertanyaan ke Pak Max, kita ke Mas Gun dulu. Mendengar tadi menyambung pernyataan dari Bang Joni mengenai adanya pesan ataupun mungkin saran-saran dari lingkaran sekitar pemimpinnya. Ya, menurut saya memang bicara rekonsiliasi ini bicara dua tahap. Satu pra penetapan pemenang dan dua pasca penetapan pemenang. Di pra penetapan pemenang itu langkah strategisnya pertama adalah menghindari diksi provokatif. Contoh misalnya kan ada diksi-diksi yang punya tendensi bermakna polisemi, bisa diinterpretasi macam-macam. Contohnya people power. Itu bisa maknanya positif, bisa sangat negatif, itu akan kemudian punya interpretasi yang berbeda-beda, dan kalau masyarakat awam menangkap secara keliru, itu bisa menjadi provokasi tersendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, itu inner cycle dari masing-masing figur itu untuk menjaga supaya tidak ada klaim kemenangan berlebihan. Sehingga glorifikasi ini bisa menstimulasi konflik tersendiri di masyarakat arus bawah. Ini glorifikasi berlebihan itu menurut saya nanti setelah kemudian jelas kemenangan itu ditetapkan berdasarkan hitungan manual, rekapitulasi berjenjang, dan itu kemudian selesai tahapan dilakukan oleh KPU, kemudian bisa ada tuh klaim dideklarasikan kemenangan, sekaligus kita berharap tentu elit yang kemudian menang tidak jumawa dan yang kalah itu bersedia dengan besar hati untuk memberikan pidato kekalahan. Contoh misalnya, kita ingat 9 November 2016 Hillary Clinton mendeklar pidato kekalahan di salah satu hotel di New York, dan itu menurut saya poinnya bagus. Satu, mengatakan bahwa dia berterima kasih pada para pendukungnya dan menunjukkan kecintaannya. Yang kedua, dia kemudian mengatakan dia sudah menelpon Donald Trump. Kemudian yang ketiga, dia menyatakan bersedia untuk bekerja sama untuk kepentingan yang lebih besar, yaitu kepentingan negara. Berbicara rekonsiliasi artinya kebesaran hati para pemimpin untuk menerima apapun hasil pemilu. Pak Max, kebesaran hati para pemimpin untuk menghormati dan juga menerima hasil pemilu. Melihat fenomena yang ada, ya saya lihat, saya dengar apa yang disampaikan Pak Gun tadi, mencontohkan Hillary Clinton 2016 menyampaikan pidato kekalahannya. Kita harus jujur juga, ya. Fenomena yang terjadi sekarang di Indonesia dalam pemilu 2019 ini seperti menghasilkan dua mobil yang jalan sendiri-sendiri. Mobil yang mana yang cepat, yang mana yang lambat.
persoalan yang kita hadapi sekarang adalah kalau kita samakan pidato kekalahan yang dilakukan oleh Hillary Clinton dengan siapa yang harus kalah, yang harus menyampaikan pidato pada saat ini 2019 pemilu ini, saya kira jauh sekali perbedaannya. Oke. Ya, sangat berbeda jauh. Kenapa? Kita dihantui dengan berbagai perhitungan dari KPU. Ada yang bilang menang di satu sisi, ada yang bilang menang di sisi yang lain. Nah, siapa yang harus mengatakan bahwa harus ada yang menang yang mana, yang kalah yang mana? Tapi bagaimana dengan pandangan bahwa semua pihak harus menahan diri sampai nanti hasil pengumuman Itulah resmi dari KPU? persoalan yang kita hadapi sekarang. Mau menahan diri ini, faktor keadilan dalam menilai dan menghitung dan menghasilkan yang kalah dan yang menang itu adalah faktor utama. Kenapa? Saya pikir Pak SBY itu pernah mengatakan adil itu gampang kok. Katakan yang salah kepada yang salah dan katakan yang benar kepada yang benar. Itu aja faktor utamanya sehingga kita tidak dihantui dengan misalnya dua deklarasi kemenangan. Yang satu melakukan deklarasi sendiri, yang satu lagi melakukan deklarasi sendiri. Nah, apa peranan KPU untuk menentukan itu? Baik, Pak Max, tapi kan kemudian bagian dari koalisi Pak Prabowo. Apakah kemudian setuju dengan langkah yang diambil saat ini? Contohnya? Mendeklarasikan kemenangan sebelum hasil. Saya kira itu fenomena yang saya katakan tadi, itu fenomena ketidakpuasan karena memang ada hal-hal yang terjadi. Kalau memang real count itu terjadi bahwa itu yang kalah, saya kira tidak akan terjadi seperti itu. Karena memang real count-nya juga sama-sama berimbang kalah dan menang, sebentar kalah, sebentar menang, sebentar kalah, sebentar menang. Yang kita lihat baik di real count ada KPU maupun yang dari pihak-pihak yang lain. Itu persoalan yang tapi kan saat ini situng sedang berlangsung ataupun rekapitulasi sedang berlangsung oleh KPU seperti itu ya Mas Wahyu. Saya mau begini, sekarang ini KPU bicara deh. Ada Mas Wahyu di sini. Ya, makanya sekarang Pak Wahyu ada di samping saya, makanya saya katakan Pak Wahyu harus bicara bahwa kedua belah pihak tahan diri. Sampai sekarang nanti akan dalam waktu singkat KPU akan mengumumkan siapa yang besar angkanya dan siapa yang kecil angkanya. Mas Wahyu, silakan. Iya, terima kasih Pak Mak. Sebenarnya kita sejak awal menyampaikan hal itu. Terkait dengan pertama, sebenarnya kan kalau kita amati, kegaduhan ini kan bergeser. Pertama, kegaduhan itu terkait dengan hasil quick count. Kemudian setelah KPU mengoperasionalisasi situng, kegaduhan itu kepada situng. Tetapi kita sejak awal, ini Pak Mak, kita juga sejak awal menyampaikan bahwa baik quick count ataupun situng KPU itu bukan merupakan hasil resmi pemilu 2019. Karena hasil pemilu 2019 itu akan ditetapkan melalui proses berjenjang manual. Dan itu mari bersama-sama kita sabar sampai dengan tanggal 22 Mei 2019. Kalimatnya sudah dikeluarkan, mari sama-sama sabar sampai tanggal 22 Mei 2019 ya Mas Wahyu ya. Bang Doni. Bagaimanapun juga pemilu ini akan menghasilkan pemenang. Dan karenanya ada yang kalah. Nah, disinilah letaknya. Apabila kalah, ya bagaimana caranya kalah secara terhormat. Kalah secara terhormat itu hanya satu pilihannya, mengakui kemenangan dan mengakui proses ini berjalan dengan baik. Ini bukan perang fisik, ini perang gagasan. Perang gagasannya sudah dinilai oleh rakyat. Dan sekarang itu dihitung oleh KPU. Kita tunggu KPU untuk memberikan hasilnya. Mas Wahyu? Ya. Saya perlu menyampaikan bahwa KPU juga tidak berdiam diri sambil menunggu tanggal 22 Mei. KPU juga melakukan komunikasi, koordinasi dengan para pihak. Sebagai contoh, tadi siang KPU baru saja bertemu dengan sekjen partai politik pendukung Capres-Cawapres 02. Tadi datang ke KPU, kita berdiskusi banyak hal, antara lain pertanyaan-pertanyaan menyangkut situng, menyangkut kegiatan rekapitulasi. Kita jelaskan sedemikian rupa. Kemudian kita tunjukkan server kita. Jadi sekjen untuk partai menjawab politik, segala tudingan dan tuduhan. Sekjen partai politik pendukung Capres-Cawapres 02, kita ajak untuk melihat server KPU. Bukan di Singapura ya.
Jadi ini sekaligus kita mengirimkan pesan bahwa tidak benar sama sekali server KPU itu disimpan di luar negeri. Oke. Dan sekali lagi jika kemudian sekjen partai politik pendukung Capres-Cawapres 01 mau datang, mau melihat, juga kami persilahkan. Artinya transparansi dibuka Kurang sedemikian transparan lebar. apa kita? Sampai dapur kita saja pun kita buka kepada masyarakat. Prof. Azra, tanggapannya? Ya, saya kira apa yang dilakukan oleh KPU saya kira harus kita apresiasi, harus kita hargai. Pada tahap ini saya kira kedua belah pihak ini harus saya kira mengikuti atau menunggu hasil dari KPU. Jadi tidak ada cara yang lain. Dan saya kira seperti yang dibilang oleh Mas Gun-Gun tadi, janganlah mengeluarkan diksi-diksi atau pernyataan-pernyataan yang sebetulnya bukan hanya kontraproduktif, tapi menimbulkan keresahan di dalam masyarakat kita. Baik. Jadi harus menahan diri lah ya, sambil Baik. menunggu nanti sambil menyiapkan juga mental, kesiapan mental kalau menang dan kalau kalah. Oke. Karena kan sebetulnya dari situng KPU sekarang yang sudah 34%, itu sudah ada kok gelagat-gelagatnya udah bisa. Jadi Oke, baik. saya kira harus menyiapkan mental. Ya, Pak Max, nanti kita akan banyak berbicara mengenai bagaimana dapur KPU sudah dibuka, transparansinya kemudian sudah dibuka sedemikian lebar, dan tadi dikatakan oleh Prof. Azra ini jangan membangun diksi-diksi yang provokatif, lebih kemudian meneduhkan. Kita akan berbincang mengenai hal itu, tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Pemirsa, kita kembali lanjutkan perbincangan. Pak Max, tadi dikatakan oleh Mas Wahyu, ini dapur KPU sudah dibuka, artinya transparansi dikedepankan, dan Prof. Azra tadi mengatakan mengenai membangun diksi yang lebih menenangkan, jangan provokatif, seperti itu. Anda sepakat? Saya sepakat. Artinya saya setuju sekali dengan apa yang dikatakan Profesor tadi. Bahwa kita pada posisi strategis sekarang harus menentukan siapa menang dan siapa kalah. Dan yang kalah harus legowo. Kalau memang dia kalah. Dan yang menang tidak boleh euforia juga, harus merangkul semua pihak. KPU suka membuka dapurnya kepada semua partai politik pendukung 02. Tidak sampai di situ aja. Informasi kepada rakyat jelata yang dibawa itu yang penting. Kenapa? Ada kalanya di televisi juga bisa jadi tukang kompor kok, ya kan? Dia nggak tahu apa-apa karena dia pingin informasi yang hanya lewat media. Padahal KPU sudah membuka dapurnya, apalagi kepada para sekjen. Nah, sekarang tinggal para sekjen itu, Anda mampu menjadi corong kepada masyarakat pendukung Anda atau tidak? Oke, tapi untuk dari Demokrat dan juga kubu Prabowo, apakah siap dengan adanya rekonsiliasi, memulihkan persahabatan? Kita sangat siap untuk, yang penting bangsa dan negara ini aman. Itu Oke, saja gitu. Bung Joni, rekonsiliasi sudah disambut oleh Pak Max sebetulnya. Kalau semua pemimpin seperti Pak Max ini selesailah masalah Indonesia ini, kan begitu. Tapi yang kita lihat, saya meyakini ya, bahwa para pemimpin kita, pemimpinnya ya, itu tetap dalam pikiran dan hatinya itu menempatkan kepentingan bangsa itu di atas semuanya. Itu saya meyakini. Karenanya di satu momen tertentu nanti ya, di mana akan ada itu rekonsiliasi dan menerima hasil pemilu ini dengan jiwa besar itu, saya meyakini itu akan terjadi. Karenanya masyarakat juga tidak perlu terlalu terprovokasi dengan diksi-diksi yang mengganggu nalar publik. Tidak perlulah. Sekarang waktunya kita bekerja, business has to go on, ya, ekonomi kita bangun sambil mengawasi bersama-sama dengan KPU rekapitulasinya. Nanti itu akan diumumkan dan kita menerima itu sebagai glorifikasi Indonesia, demokrasi kita berhasil. Jangan sampai kita ditakut-takuti, diancam-ancam dengan itu. Bukan waktunya lagi, ya, bukan waktunya. Sekarang waktunya kita bersama-sama mengikuti perkembangan perhitungan rekapitulasi oleh KPU, dan momentum pengumumannya nanti menjadi puncak dari pesta demokrasi Indonesia. Baik, Mas Gun. Iya, bagi saya gini, pemilu itu kalau dalam bacaan konflik, sosiologi konflik ya, itu konflik realistis, bukan konflik non realistis. Jadi biasanya konflik realistis itu setelah perhelatannya usai itu bisa disembuhkan. Tetapi kemudian bisa menjadi non realistis ketika ada determinan, ada faktor-faktor yang bisa menyebabkan konflik itu susah disembuhkan. Misalnya bagaimana memasukkan mengkapitalisasi politik identitas secara berlebihan, dan itu terus masif kemudian disebarkan. Kemudian ada upaya mengkanalisasi kebencian misalnya oleh
mereka yang bertarung dalam kontestasi elektoral, sehingga setelah selesai pemilunya itu tidak selesai konfliknya. Dan itu luar biasa bisa mendegradasi proses konsolidasi demokrasi Indonesia di masa mendatang. Oke, tapi tadi kalau misalnya kita dengar dari Pak Max mengatakan kata legowo, apakah menurut Prof. Azra ini juga bisa menjadi sinyal bahwa memang pemimpin harus legowo terhadap apapun nanti hasil pengumuman resmi dari KPU? Ya memang harus, karena kan ini demokrasi ini kan harus ada yang kalah dan harus ada yang menang dan harus ada yang kalah. Jadi memang harus legowo. Jadi saya kira harus disiapkan mental untuk kalah juga, dan hari ini saya membaca pernyataan yang sangat positif dari misalnya cawapres paslon nomor 2 Sandiaga Uno yang menyatakan misalnya pemilu ini sebetulnya sudah jurdil, sudah jujur dan adil, ya kan. Tinggal kita menunggu aja hasilnya, kalau kita jaga, kita pantau rekap suaranya, tapi pada dasarnya sudah jujur dan adil. Inilah saya kira pernyataan seperti ini yang kita perlukan. Dan oleh karena itu lingkaran dalam yang tadi disebut oleh Bang Joni itu, inner circle itu, saya kira juga harus hati-hati, harus waspada, karena tidak semua orang Bang Joni yang punya niat baik. Ada juga yang punya kepentingan-kepentingan tertentu yang kemudian ya menggunakan istilahnya itu menunggang kuda, ya, menggunakan kesempatan untuk agenda-agenda mereka sendiri. Nah, oleh karena itulah saya kira mereka yang ada di puncak, di titik kekuasaan itu atau di calon itu harus hati-hati, jangan sampai tergiring kepada pendapat-pendapat, pernyataan-pernyataan yang menyesatkan itu. Oke, Pak Max, mengenai pernyataan positif dan juga inner circle itu sendiri? Ya saya kira begini, saat sekarang kalau mengikuti apa yang dikatakan tadi, harus ada satu pemenang dan satu yang kalah. Karena tidak mungkin dua-dua pemenang. Tapi yang terjadi detik ini, menit ini, ada dua pemenang. Ya. Nah sekarang siapa yang mempunyai asas legalitas yang kuat untuk menentukan yang kalah yang mana, yang menang yang mana. Persoalannya sekarang kembali lagi bahwa dengan dibukanya dapur KPU adalah bagian integral dari cara meyakinkan masyarakat bahwa sudah terjadi perhitungan yang rasional yang sudah disaksikan oleh... Tapi dari elit partai politik, mungkin dari Pak Max sendiri, bagaimana kemudian menyampaikan pesan kepada para pendukung, para pemilih untuk sama-sama menahan diri, bersabar bahwa nanti hasil penghitungan pemilu dari KPU akan segera dikeluarkan? Saya kira paling pas adalah KPU bersama-sama dengan para pimpinan-pimpinan partai itu melakukan, ya, menyampaikan informasi yang akurat itu kepada masyarakat Indonesia lewat seluruh media. Sehingga mereka tahu. Tidakkah KPU sudah melakukan hal itu menurut Pak Max? Ya, pada tataran sekretaris jenderal. Dan kita juga masih menginginkan bahwa mereka yang berfungsi sebagai corong-corong partai, dalam hal ini adalah para sekjen, mampu juga mengantisipasi keadaan ini. Sehingga jangan terjadi lagi ada orang berbicara mengenai people power, orang berbicara mengenai segala. Ini kan meresahkan masyarakat. Apakah itu harus kita lakukan? Artinya sepakat membangun diksi yang lebih positif seperti itu ya? Persoalannya sekarang ada dua pendapat. Apakah itu konstitusional atau inkonstitusional? Baik. Itu persoalannya. Mas Wahyu. Dalam situasi pasca pemilu, pasca coblosan maksud saya, masyarakat terbelah secara ekstrim, KPU tentu akan mengambil peran sesuai dengan peran KPU, yaitu bekerja secara independen dan profesional. Kami akan bekerja secara independen dan profesional, dan kami akan membuktikan kepada masyarakat bahwa kami melaksanakan pemilu secara jujur dan adil. Sampai dengan saat ini saya tegaskan, belum ada pemenang pemilu. Karena pemenang pemilu itu baru diketahui nanti pada tanggal 22 Mei 2019. Jadi tidak perlu ada klaim? Menurut saya dalam konteks dinamika dipersilakan saja. Tetapi yang pasti adalah sampai dengan saat ini belum ada hasil resmi pemilu 2019. Jadi yang mengklaim juga tidak perlu berlebihan, yang tidak mengklaim juga tidak perlu berlebihan. Karena kita semua punya komitmen bersama berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berwenang menetapkan hasil pemilu hanya KPU Republik Indonesia. Baik. Nah, berbicara mengenai komitmen bersama
Kita juga akan berbicara mengenai rekonsiliasi, artinya langkah selanjutnya akan seperti apa dalam masa menunggu sampai tanggal 22 Mei ini, Bang Joni. Dari TKN Paslon 01, Pak Jokowi dan Kiai Ma'ruf itu sudah mengatakannya, kami menunggu hasil perhitungan oleh KPU karena itu azas legal formalnya. Kami juga memperhatikan ya tren yang terjadi di dalam rekapitulasi saat ini, ya kita perhatikan juga, dan kami tentu bersiap ya apabila kami itu menang dan dipercaya untuk merangkul seluruh komponen masyarakat. Waktunya kita membangun Indonesia. Oke, kita sama-sama kemudian menahan diri, membangun diksi-diksi yang lebih positif agar suasana tetap kondusif sampai nanti KPU mengumumkan hasil resmi berdasarkan penghitungan secara manual pada tanggal 22 Mei nanti. Dan pemirsa, demikian perbincangan kami dalam Election Talk untuk malam hari ini. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Fitri Megantara mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap saksikan terus Election Talk setiap Kamis pukul 20:05 waktu Indonesia Barat hanya di Metro TV. Sampai jumpa minggu depan.